Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Bisa ya? Kita mulai ya? Iya. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita memulai, kita mau apa dulu nih? Biasanya sebelum memulai, kita... Sudah tadi. Saat teduh. Oke. Nah, Habis ini, saat teduh dulu baru Mars PA. Habis ini, mikrofonnya adik-adik bakal dimatiin. Oke? Nanti kalau adik-adik disuruh baca Alkitab atau dibaca ayat, nanti dinyalakan. Oke? oke. Oke ya. Oke kakak-kakak bisa dimatikan Ini mic-nya adik-adik. raise hand, kenapa ini raise hand? Mungkin bisa komentar. Bisa dimatikan kakak-kakak supaya kita segera memulai ibadah ini. Oke, sudah ya. Kita sebelum memulai ibadah, kita bersaat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars PA. Kita nyanyi bersama-sama ya. Berdiri. Yang masih memungkinkan berdiri, berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik, masih tetap berdiri. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing melalui ibadah online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Sertai ibadah ini ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama menggunakan gerakan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Kita senang ya jadi anak-anak Tuhan ya. Senang ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat nih kesaksian pujian dari adik Nia dan Tika, Sektor Shalom. Silakan. Terima kasih Mbak Tika dan Mbak Nia atas kesaksian pujiannya. Selanjutnya Terima kasih atas adik-adik. kesaksian pujiannya. Iya. Ya, Kak. Selanjutnya adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan bermazmur dari Mazmur 66 ayat 16 sampai 17 yang akan dibacakan oleh adik Tito Sektor Nafiri. Mazmur 66 ayat 16-17. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku nyanyikan pujian.
Baik, terima kasih adik Tito atas pembacaan Mazmurnya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian sebelum memasuki firman. Dia harus semakin bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Novi. Silakan Kak Novi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar sapaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk kami boleh melakukan ibadah Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sembunyikan dia di bawah kaki salib-Mu. Biar hanya suara Tuhan saja yang berkumandang, dan Roh Kudus kami mohon kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Ampuni kami Tuhan akan dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita akan ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul 22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Untuk adik-adik yang sudah dipersiapkan untuk membaca firman Tuhan, kami persilahkan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak aku katakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis, tua-tua dapat memberikan kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk
saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersyukur bahwa kita boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Tema yang diberikan dari sinode adalah Aku Mau Bersaksi. Seperti hampir mirip dengan minggu yang lalu ya, ketika Bapak Samuel Pandi menyampaikan ya, juga tentang bersaksi. Nah, hari ini ditekankan lagi dengan tema Aku Mau Bersaksi. Siapa yang mau bersaksi adik-adik? Ya, Ivander mau bersaksi ya? Puji Tuhan. Yang mau bersaksi lambaikan tangannya. Puji Tuhan ya. Nah, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul 22 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kakak bacakan ayat yang ketiga ya. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, adik-adik, siapakah yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Aku adalah orang Yahudi. Nah, siapa ini ya? Nah, siapa dia? Oke, dia adalah Rasul Paulus ya. Dia adalah Rasul Paulus yang berasal dari Tarsus di Kilikia di Provinsi Asia Tenggara Kecil. Nah, adik-adik, masih ingat enggak cerita tentang Bapak Paulus ini? Seorang rasul, ya. Masih ingatkah peristiwa ini? Ya, baik ya. Sebelum pertobatannya, Rasul Paulus yang bernama Saulus, dia adalah orang berdosa. Adik-adik, dia tidak segan-segan menghajar, bahkan membunuh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, ya, dibunuh semua. Dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Nah, dalam perjalanannya, dia melihat cahaya yang sangat terang, yang menyilaukan matanya, dan dia memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu suara yang dia dengar, adik-adik. Kira-kira suaranya siapa ya? Ya, suaranya Tuhan ya. Tuhan Yesus memanggil Saulus. Ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saat itu juga karena melihat cahaya yang terang tadi, maka Saulus dibutakan matanya. Nah, karena kuasa Roh Kudus adik-adik, karena kuasa Tuhan juga, maka Saulus mulai bersaksi. Setelah dia dibutakan matanya, kemudian dicelikkan matanya kembali setelah bertemu dengan hamba Tuhan ini, yaitu Gamaliel ya. Nah, kemudian kita lihat di situ gambarnya, kita lihat bahwa Rasul Paulus, nah sekarang sudah berubah, tidak lagi menjadi Saulus ya, yang suka membunuh orang-orang Kristen, tetapi dia justru bersaksi, menyaksikan siapakah Tuhan Yesus itu yang sudah memanggil dia untuk menjadi pelayannya. Dia mau semua orang bertobat ya, semua orang mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Nah, Rasul Paulus mau memberitakan Injil. Lihat di situ ya, kita lihat dia mengabarkan Injil. Nah, karena dia mengabarkan Injil, dia ditangkap, adik-adik ya, ditangkap, kemudian disidang di mahkamah agama. Nah, pada ayat yang ketiga, dia mulai menyaksikan dirinya. Siapa sih saya itu? Ternyata adik-adik bahwa
Paulus adalah orang yang berdosa. Ayo adik-adik yang hadir pada saat ini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua pernah berbuat dosa ya? Ya, semua pernah berbuat dosa, termasuk Kak Novi, Kak Alfa, Kak Rebecca, dan semua yang hadir di sini, ya, semua pernah berbuat dosa. Ya, nah inilah gambar dari gurunya Rasul Paulus ya yang bernama Bapak Gamaliel, dia adalah cucu dari Helen, ya, oke. Nah, adik-adik perlu tahu ini karena nanti di kelas tanggung ada satu kegiatan ya yang harus mengisi itu. Nah, adik-adik selanjutnya, nah apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Tadi kalau Kak Novi bilang bahwa semua yang hadir di sini, ada adik-adik, kakak-kakak lain termasuk Kak Novi, ada orang tua yang hadir di sini, semuanya telah berbuat dosa. Di Roma 3 ayat 23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti semua orang berdosa. Nah, di ayat 23 Roma 6 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kalau tadi kita berbuat dosa, upah dosa itu apa ya? Nah, upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Maut itu adalah kematian. Tetapi adik-adik, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, Dia mengasihi kita yang percaya, maka Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu yang harus kita saksikan. Apa yang harus aku lakukan setelah kita mendengar, mempelajari tentang Rasul Paulus tadi ya, orang yang berdosa tapi dia mau berubah. Dia mau belajar ya. Oke, mengetahui siapa saya itu yang pertama, bahwa saya adalah orang berdosa. Yang kedua, kita mengetahui bahwa siapakah Tuhan Yesus. Tidak sekedar mengetahui adik-adik, tetapi mengenal ya. Siapa Tuhan Yesus itu sejatinya. Itu Tuhan yang sangat sayang dan mengasihi kita. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, orang yang percaya itu bagaimana? Orang yang percaya itu harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan tentunya ya. Nah, kalau yang di dunia nyata ini kita taat kepada siapa? Kita taat kepada orang tua, ya, mama, papa, ayah, bunda, ibu, bapak ya. Taat kepada bapak ibu guru kalau kita berada di sekolah ya, taat kepada ibu pendeta, bapak pendeta ya, taat. Nah, taat, kita harus taat. Nah, yang ketiga, apa yang harus aku lakukan? Oh, aku mau belajar. Seperti Rasul Paulus tadi, dia mau belajar. Siapa gurunya tadi? Bapak siapa gurunya Rasul Paulus? Karisma? Ya, adik Karisma, ya. Siapa? Ya, Bisa Bapak lewat chat juga ya. Ya. Oke, Bapak Gamaliel ya. Oke, itu gurunya. Nah, kita juga harus mau belajar. Belajar apa adik-adik? Belajar untuk berdoa. Pasti ya, kakak yakin semua bisa berdoa. Kapan kita berdoa? Wow, kita berdoa setiap saat ya. Tidak cukup 2 kali, 3 kali, 5 kali sehari, tetapi kita setiap saat mau bangun tidur, kita berdoa, kita mau makan, mau minum, mau berangkat ke sekolah, sampai di sekolah kita berterima kasih ya. Sampai kita mau tidur lagi kita berdoa. Tidak bisa dihitung berapa kali ya kita berdoa. Kemudian kita harus bisa memuji Tuhan. Seperti tadi, teman kita tadi ya, Kak Nia dan Kak Tika ya. Kak Nia dan Kak Tika ya. Mbak Nia dan Mbak Tika tadi sudah bersaksi, mau belajar, mau memuji Tuhan dengan pujian tadi kalau tidak salah Kak Novi tadi ingat
Syairnya bersaksi terus sampai Tuhan datang. Wow, luar biasa ya. Mau bersaksi terus sampai Tuhan datang. Siapa yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Tadi sudah ada yang mencoba untuk izin ke Kak Rebecca tadi. Kak, saya mau menyanyi, Kak, gitu ya. Oke, baik. Nanti akan diberikan kesempatan oleh Kak Beka untuk adik-adik tadi yang sudah mengirim chatnya mau menyanyi ya. Nah, kemudian belajar apa lagi? Belajar membaca firman Tuhan ya. Baca Alkitab ya, baca Alkitab. Ya. Kemudian kalau di sekolah, wah ini lagi musimnya tatap muka, tapi tidak seluruhnya, masih 30%. Nah, nanti hari Senin sudah mulai 50% ya. Berarti masih ada yang belajar di sekolah, ada belajar yang di rumah. Nah, kita belajar dimanapun, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan on cam ya, on cam atau off cam ya. Kemudian ditinggal tidur ya. Wah, pertama ada, habis itu berjalan ini, kemudian dimatikan ya, videonya dimatikan, ditinggal tidur atau main games ya. Nah, jangan adik-adik ya, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita anak yang terpilih ya, kita anak yang terpilih ya. Adik Nathan ya, adik Nathan juga terpilih ya. Wow. Nah, kita harus bertanggung jawab dan juga harus jujur. Nah, kemudian kita mau dan berani bersaksi ya. Kita mau dan berani bersaksi. Kemana kita bersaksinya? Kata Bapak Samuel Pandi minggu yang lalu, beliau mengatakan bahwa bukan beliau yang mengatakannya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersaksi sampai ke ujung dunia. Nah, betul. Ujung dunia itu mana ya? Sebelah kita. Oh, ternyata di sebelah kita ya Kak Beka ya. Di sebelah kiri, kanan kita, depan, belakang kita. Kita mau bersaksi. Nggak usah jauh-jauh. Siapa yang ada di sebelah kita? Ketika adik-adik duduk dan yang ada di sebelah kita adalah mama, kita saksikan kepada mama. Belajar ya bersaksi. Sebelah kita papa, kita bersaksi. Menyaksikan kasih Tuhan kepada papa. Oh, kalau di belakang kita, kiri kanan kita, oh ada asisten rumah tangga ya. Nah, kita juga saksikan. Teman-teman kita saksikan. Bagaimana cara bersaksinya? Susah ya? Nah, Kak Novi coba ajarkan bagaimana cara menyaksikan kasih Tuhan. Sederhana ya? Nah, sederhana, tapi adik-adik mencoba ya, mengikuti. Oke, slide berikutnya Kakak ya, ini ya. Kita katakan, Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Kita pakai gerakan yang adik-adik. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Ya, kita coba ya adik-adik. Sekali lagi, dibaca tulisan itu, tapi sambil diresapi dalam hati ya. Oke, kita coba. Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Nah, sekarang Kak Novi mau coba minta satu orang. Ya. Kak Alfa bisa tunjuk, atau Kak Rebecca ya, bisa tunjuk satu kakak supaya di unmute. Mereka bisa menyatakan cara mereka bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan. Oke. Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Ayo Kak, mau kita minta tolong siapa? Oh, ini ada. Adik Ionike, Kak. Oh, Adik Ionike. Iya. Silakan Adik Ionike. Mari silakan Adik Ionike. Yuk, mana ya Adik Ionike? Adik-adik yang lainnya juga ikut gerakannya ya. Ikut berkata-kata juga ya. Ya, ayo silakan. Ayo, nah, dilihat ini semua Adik Ionike. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Ya, pinter ya. Terima kasih Adik Ionike. Adik yang lain satu lagi. Adik Ionike ini dari kelas kecil ya? Iya, kelas AK. Oh, AK ya, tanggung berarti. Anak kecil, ya kecil. Yang dari AT, coba Kak, yang dari AT Kak.
Ya. Siapa Ada ini? yang raise hand ini? Yang raise hand siapa ya? 3 partisipan yang raise hand. Yang dari kelas tanggung, kakak minta 1 orang. Rahel dari kelas? Oh, kelas kecil ya. Ini yang raise hand dari kelas mana nih? Yoel dan JJ kelas mana? Kelas berapa? Yoel dan JJ. Bisa dicek juga kalau nggak bisa suara. Nah ini ada. Nah Rahel ini, Oh. Rahel juga raise hand ini. Rahel dulu Oke. ya Rahel. Ayo Rahel. Oke. Ya Rahel dulu. Ya 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Oke, luar biasa. Sekarang adik Yoel dan JJ. Adik Yoel dan JJ. Ayo, Yoel dan JJ. 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Juru Selamatku. Satu lagi, ini ada adik Joy ya. Ya, ayo silakan adik Joy. Ya. 1, 2, 3. Ayo. Oh belum ya? Ya, dibantu siapa? Mama apa papa nih ya? Oke. 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ya, itulah cara kita menyaksikan kasih Tuhan yang sederhana, tapi artinya itu berat sekali ya. Wah, dalam sekali maksudnya ya, maksud kakak ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Kadang orang dewasa pun kadang takut mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Tapi puji Tuhan, adik-adik yang hadir di sini semuanya boleh menyaksikan kasih Tuhan. Dimanapun kalian berada, saksikan bahwa siapakah kamu. Nah, kita adalah orang berdosa, dan saya mau belajar, saya mau memperkenalkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kak Dela. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Kak Novi atas firman yang telah dibawakan. Ya, kita juga bersyukur atas tuntunan Roh Kudus kepada kita semua sehingga kita bisa melayani Tuhan Yesus. Ya, siapa di sini yang mau melayani Tuhan Yesus? Ayo raise hand. Emoji raise hand. Ya, atau raise hand di layar. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, kita akan melanjutkan ya. Kita akan melanjutkan dengan pujian ya. Lalu habis itu kita akan berdoa. Kita akan memuji dari Kidung Ceria 206. Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Yang
Puji Tuhan, kita sama-sama tadi sudah memuji, dan harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus semangat melayani Tuhan, cerita ke orang-orang sebelah teman-teman kita, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat, doa firman, dan doa doksologi yang akan dipimpin oleh Kak Novi. Silakan Kak Novi. Adik-adik, mari kita bersatu hati, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Semuanya tutup mata, lipat tangan, dan semuanya ikut berdoa dalam hati ya. Kak Novi akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh terjadi pada siang hari ini. Kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah Roh Kudus memberikan pengetahuan kepada kami lebih lanjut Bapa, agar kami boleh mengenal siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya bagi kehidupan kami. Dan kami boleh menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk kakak-kakak layan yang sudah boleh bertugas pada saat ini. Kiranya Engkau berkati kakak-kakak layan, Kak Rebecca, Kak Alfa, Kak Dela, bahkan juga kakak-kakak yang lain yang sudah mengoperasikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan tayangan video bahkan Zoom pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami yang saat ini hadir, baik dari kelas Batita, TK, AK, dan AT. Berkati mereka masing-masing Tuhan, di dalam keseharian mereka, di dalam studi mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Mungkin di antara adik-adik ada yang sedang mengikuti ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester Tuhan, kiranya Engkau berkati adik-adik, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, mereka boleh taat, sehingga mereka boleh menghasilkan nilai yang terbaik. Ajar mereka untuk mereka juga boleh bertanggung jawab dan bersikap jujur Bapa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mau juga berdoa untuk para pendeta yang sudah Engkau tempatkan di GPIB Bethesda di Sidoarjo, baik Ibu Pendeta Lucia Toisuta Pelima, Bapak Pendeta Noh Tumorang, juga Bapak Ibu Pendeta yang lain yang Engkau tempatkan di gereja kami, Ibu Pendeta Yesa. Kami juga berdoa untuk mereka Bapa, agar mereka boleh memberitakan firman Tuhan dengan takut akan Engkau, dan Tuhan memberkati, anugerahkan hikmat kepada para hamba Tuhan ini. Juga untuk para pengurus Pelkat PA, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila mereka boleh bekerja sama dengan baik, dengan taat dan setia kepada Bapa, sehingga damai sejahtera ada dalam pelayanan PA. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Presiden dan Wakil Presiden kami, agar mereka boleh menjadi pilihan Tuhan yang boleh memimpin bangsa Indonesia ini, agar mereka pun juga boleh Engkau anugerahkan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh lakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Engkau. Siapapun yang Tuhan pilih, Tuhan pasti akan berkati mereka juga. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, yang jauh daripada sempurna Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama berdoa ya. Dan sekarang saatnya kita persembahan ya adik-adik ya. Tapi sebelum kita masuk persembahan, ya kakak boleh tidak tunjuk satu orang atau adik-adik, mungkin ada satu orang relawan yang mau membacakan ayat persembahan. Ya. Ayatnya dari mana? Ayatnya dari 1 Tawarik 16 ayat 29. 1 Tawarik 16 ayat 29. Kak Rebeka, apakah kita menunggu adik-adik raise hand atau kita tunjuk Kak Rebeka? Ayo, kakak lihat dulu ya, ini siapa nih yang lagi buka Alkitab ini kak ya. Ditunggu dulu kak, biar kita lihat. Oke, kakak tunjuk ya. Saya tunjuk ya Kak Alfa ya. Siap Kak. Oke, boleh adik Benaya dari sektor Maranatha. Oh, adik Benaya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan. Kak, dari ayat berapa? 16 ayat 29, Ayat berapa, Kak, adik tadi? Benaya. Ayat 29. Apa? Ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Dek Benaya ya. Semoga terus semangat melayani Tuhan ya. Ya, tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Dek Benaya. Sekarang saatnya kita masuk dalam pujian dan pemberian persembahan ya. Pujian persembahannya adalah inilah ungkapan syukurku. Ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan dari hatiku, terimalah, sembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Telah aku yang Tuhanku menjadi Allah di tanganku untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Telah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah, pakailah diriku turut maksud-Mu. Nah, sekarang adik-adik
Ayo kita sama-sama berdiri. Ayo kita berdiri. Sayang ya kalau. Ayo berdiri. Ya, saatnya berdiri, saatnya kita doa persembahan. Ya. Doa persembahan. Ya, kakak juga harus berdiri. Nah, ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas penyelamatan-Mu kepada kami. Terima kasih juga atas berkat yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami bisa terus memuliakan nama-Mu dengan baik. Kami menyerahkan kembali sebagian berkat yang kami terima, supaya persembahan ini Tuhan Yesus bisa menjadi sarana untuk terus memajukan pelayanan dan untuk memajukan kesaksian pemberitaan nama-Mu di Sidoarjo dan di Indonesia. Kami menyerahkan hidup kami juga sebagai persembahan yang hidup, agar kami terus diingatkan untuk terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang saatnya apa biasanya setelah persembahan adik-adik? Warta PA, ya. Silakan Kak, slide wartanya. Ya, pertama ada aktivitas ya. Terlihat enggak adik-adik? Ya, mungkin ada yang masih ada hitam-hitam, tidak apa-apa ya. Nanti ada linknya yang bisa diakses ya. Pertama ada aktivitas untuk kelas Batita dan PA. Wah, bikin apa itu? Bikin hiasan ya, hiasan untuk tembok ya. Lembar aktivitasnya ya, detailnya bisa dilihat di link di layar ya. Link tr.ee/PA Bethesda. Mungkin nanti ada kakak-kakak juga yang memasukkan linknya di komentar ya. Jadi nanti bisa dibuka langsung sama adik-adik. Kalau aktivitasnya sudah dibuat ya, jangan simpan sendiri ya, dikirim ke grup WA PA. Nama, spasi sektor, spasi kelas Batita atau TK. Nanti ngerjainnya dibantu sama mama papa ya, ditemani. Ya apalagi kalau pakai gunting ya, harus hati-hati ya. Selanjutnya Kak. Ya, selanjutnya adalah aktivitas kelas AK dan AT. Beda aktivitasnya ya. Untuk AK dan AT aktivitasnya menghafal. Menghafal dari mana? Markus 16 ayat 15. Ya, Markus 16 ayat 15. Nanti dibuat video ya. Videonya juga dikirim ke grup WA PA ya. Nama, spasi, sektor, spasi, kelas, AK atau AT ya. Info lebih lanjut ya bisa hubungi Kak Dumas ya. Sudah tahu nomornya Kak Dumas belum? Sudah belum? Sudah ya. Jangan lupa pengumpulannya ya jangan sampai terlambat ya. Dikumpulkan tanggal 6 Oktober 2021 ya. Bisa diulangi dikumpulkannya kapan? Bisa diulangi di chat. Bisa diulangi pengumpulannya kapan? Tadi saya bilang tanggal berapa? Di chat 6 Oktober. Ya, jangan lupa ya. Ya, tanggal 6 Oktober nanti dikumpulkan.
Ya. Lalu berikutnya IMPA minggu depan. IMPA minggu depan tanggal 10 Oktober 2021 melalui channel YouTube Pelkat PA. Dari mana? Dari channel YouTube Pelkat PA. Tayangnya jam berapa, Kak? Jam 6 pagi. Ayo didengarkan. Jam 6 pagi. Jadi masih pagi-pagi ya. Kalau sekarang kan jam 10. Nah, minggu depan jam 6 pagi. Oke? Di channel YouTube-nya Pelkat PA. Seperti itu. Selanjutnya, jangan Kak. telat bangun ya. Iya, jangan telat bangun ya. Ya. Selanjutnya, Kak, ucapan terima kasih. Iya, selanjutnya ucapan terima kasih ya. Pertama, terima kasih kepada Kak Novi yang sudah memberitakan firman pada hari ini ya. Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Kak Novi dan keluarga. Terima kasih juga kepada adik Nia dan Ika yang sudah memberikan kesaksian pujian ya. Terima kasih, menggugah sekali ya, agar kita selalu melayani Tuhan. Semoga adik Nia dan Tika juga terus semangat melayani Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada adik Tito yang tadi sudah membacakan Mazmur ya. Selanjutnya Kak Rebecca. Terima kasih kepada adik Olive yang sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga kepada adik Benaya yang sudah membacakan ayat untuk persembahan kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang hadir dan ikut ibadahin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Kak Alfa. Ya, atas terima kasih pelayanan. juga Kak Rebecca yang sudah sama-sama melayani. Terima Tuhan kasih Yesus memberkati Kakak. pelayanan Tuhan Yesus kita memberkati. Juga kepada kakak-kakak di belakang layar, terima kasih juga atas bantuan teknisnya. Betul. Ya. Nah, Baik sekarang adik-adik. kita Kenapa? sudah masuk di bagian akhir ibadah. Betul. Ya. Tapi masih ada satu pujian lagi. Ya. Apa itu, Kak? Pujiannya dari mana ya? Dari Kidung Ceria. Siapa di sini yang masih punya Kidung Ceria? Raise hand. Saya ketinggalan di rumah. Ya, adik-adik ya harusnya punya Kidung Ceria ya. Kidung Ceria 213. Ya. Judulnya apa? Dengar panggilan Tuhan. Ya, dengar panggilan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pengutusan dan berkat yang dipimpin oleh Kak Novi. Ayo kita sama-sama berdiri sebelum menerima berkat. Adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Adik-adik layan, marilah kita lakukan kebenaran firman Tuhan ya, untuk mau menjadi saksi Kristus. Dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Mari kita menjadi anak-anak yang taat dan setia
bertanggung jawab, dan jujur. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.